Pertama, saya akan menjelaskan tentang akad murabahah berdasarkan PSAK 402, yang dimana murabahah adalah akad jual beli, di mana bank membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. DPS bertugas mengawasi agar seluruh proses jual beli dilakukan sesuai prinsip syariah, mulai dari akad, transparansi harga, hingga kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyajian dan pengungkapan transaksi akad murabahah. Pada penyajian transaksi murabahah, piutang dicatat sebesar sisa pembayaran yang harus dibayarkan nasabah, sedangkan margin keuntungan diakui sebagai pengurangan piutang. Jika ada uang muka, denda, atau penurunan nilai, semua dicatat sesuai ketentuan akuntansi syariah agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan pada pengungkapan transaksi murabahah, bank wajib menyajikan informasi penting dalam laporan keuangan seperti rincian piutang murabahah, kebijakan akuntansi yang digunakan, cadangan kerugian, serta informasi yang mengenai piutang kepada pihak berelasi agar laporan lebih transparan. Selanjutnya yang kedua itu adalah akad salam dan akad salam paralel berdasarkan 403. Akad salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar penuh di awal, sedangkan barang diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati. Akad ini biasanya digunakan untuk pemasaran barang seperti hasil pertanian. Sedangkan salam paralel adalah dua akad salam yang dilakukan secara terpisah. Bank menerima pesanan dari nasabah, kemudian memesan barang tersebut kepada pemasok. Jadi terdapat tiga pihak, yaitu nasabah, bank, dan pemasok. Nah, peran DPS adalah memastikan seluruh proses transaksi mulai dari spesifikasi barang, pembayaran di muka, hingga penyerahan barang telah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyajian dan pengungkapan pada transaksi akad salam. Dalam penyajian transaksi salam, piutang salam dicatat sebesar nilai yang tercatat dalam pembukuan. Jika pemasok tidak memenuhi kewajibannya secara resmi, maka piutang salam dialihkan menjadi piutang kod. Sementara itu, utang salam juga disajikan sebesar jumlah tercatat sesuai dengan nilai kewajiban yang masih ada. Selanjutnya itu pada pengungkapan transaksi salam, bank wajib menjelaskan informasi mengenai piutang dan utang salam seperti jumlah, jangka waktu, jenis mata uang, serta jenis dan jumlah barang yang dipesan. Selain itu, jika transaksi dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi, informasinya juga harus diungkapkan agar laporan keuangannya lebih transparan. Selanjutnya ada akad istisna berdasarkan PSAK 404, yaitu akad jual beli pesanan yang dibuat terlebih dahulu setelah spesifikasi, harga, dan waktu penyerahannya disepakati. Pada istisna paralel, bank menjadi perantara antara pembeli dan produsen melalui dua akad yang berbeda. Nah, peran DPS adalah memastikan akad istisna telah memenuhi syarat dan rukun syariah, memeriksa kesesuaiannya spesifikasi barang agar terhindar dari riba dan gharar, mengawasi proses produksi, serta memberikan nasihat syariah apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan akad. Nah, dalam penyajian istisna, uang muka dari nasabah itu dicatat sebagai liabilitas, sedangkan uang muka yang dibayar kepada pemasok itu dicatat sebagai aset. Utang istisna menunjukkan tagihan pemasok yang belum dibayar, dan aset istisna dalam penyelesaian menunjukkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk proyek. Termin dan piutang istisna dicatat sebagai tagihan kepada nasabah, sementara margin keuntungan itu yang belum diakui disajikan sebagai pengurangan piutang istisna. Nah, selanjutnya ada pengungkapan pada transaksi istisna. Bank wajib mengungkapkan informasi mengenai piutang dan utang istisna seperti jumlah, jangka waktu, mata uang, kualitas utang, serta cadangan kerugian. Selain itu, bank harus juga menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan, nilai pembiayaan yang diberikan, perkembangan kontrak yang sedang berjalan, kontrak yang belum dilaksanakan, serta jenis dan jumlah barang yang dipesan. Tujuannya agar laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada akad mudharabah PSAK 405, yaitu kerjasama antara pemilik dana, sohibul mal, dan pengelola dana dan mudharib dengan pembagian nisbah keuntungan sesuai kesepakatan. Mudharabah terdiri dari mudharabah muqayyadah, yaitu memiliki batasan investasi, dan mutlaqah itu memberikan kebebasan kepada pengelola.
DPS bertugas memastikan akad bagi hasil dan usaha yang dibiayai telah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan pada transaksi akad mudharabah. Pembiayaan mudharabah itu disajikan saldo pembiayaan nasabah. Pembiayaan jatuh tempo tapi belum dilunasi itu tetap dicatat. Piutang bagi hasil ditempatkan sebagai aset lain kalau performing atau sebagai rekening administrasi kalau non-performing. CKPN dicatat sebagai pos lawan pembiayaan mudharabah. Pengungkapan mencakup rincian akad penggunaan, pembiayaan kepada pihak berrelasi, pembiayaan distruksi, kebijakan pengendalian resiko, NPF dan CKPN per sektor, penanganan masalah, serta ringkasan penghapusan buku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan akad musyarakah berdasarkan PSAK 406, yang dimana akad kerjasama dua pihak atau lebih pada suatu usaha dan masing-masing pihak menyertakan modal, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal sesuai porsi. Nah, DPS juga berperan dalam akad ini. Transaksi harus diinformasikan lengkap kepada nasabah, perhitungan bagi hasil dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, serta diawasi DPS, serta ada persetujuan para pihak. Rukun dan syarat musyarakah harus terpenuhi, biaya operasional dibebankan pada modal musyarakah, dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, penyajian transaksi akad musyarakah yang dimana berdasarkan PAPSI 2013, pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan nasabah kepada bank, di mana CKPN akan bertindak sebagai akun kontranya. Untuk pendapatan piutang yang lancar itu dicatat sebagai aset lain, sedangkan yang bermasalah diakui pada rekening administratif. Terakhir, jika terjadi tagihan akibat kelalaian nasabah atau terdapat pembiayaan yang diakhiri sebelum jatuh tempo namun belum diselesaikan, saldo tersebut tetap wajib disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Nah, yang tadi itu penyajian, sekarang pengungkapan. Berdasarkan PAPSI 2013, pembiayaan musyarakah resmi diakui saat dana dicairkan, baik secara sekaligus maupun bertahap. Keuntungan diakui sebagai pendapatan saat hak bagi hasil timbul berdasarkan laporan usaha mitra, di mana bagi hasil yang belum dibayar akan dicatat sebagai piutang. Jika terjadi kerugian sesuai dengan porsi modal, bank akan mencatat sebagai CKPN, dan keuntungan berikutnya wajib diprioritaskan untuk pemulihan CKPN tersebut. Sementara itu, kerugian akibat kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah, dan pembiayaan yang telah berakhir namun belum dilunasi akan tetap diakui seluruhnya sampai seluruhnya diselesaikan. Nah, yang terakhir ada akad ijaroh berdasarkan PSAK 407. Ijaroh merupakan akad sewa atas hak guna suatu aset tanpa pemindahan kepemilikan. Sedangkan kalau ijaroh mutahiyyah bitamlik atau IMBT menyertakan janji atau wa'ad pengalihan kepemilikan di masa akhir sewa. Dalam penerapannya, DPS memegang peran krusial untuk memastikan seluruh pembiayaan dan ijaroh multijasa berjalan sesuai prinsip syariah serta fatwa DSN MUI. Selain itu, DPS juga bertugas mengawasi agar pengalihan kepemilikan IMBT dilakukan tepat setelah kontrak sewa berakhir, serta memastikan nilai sewa atau ujroh telah ditetapkan sejak awal akad dalam bentuk nominal tetap, bukan persentase. Nah, selanjutnya penyajian pada transaksi akad ijaroh, yang dimana objek sewa disajikan sebagai aset ijaroh, sedangkan pokok sewa yang belum dibayar diakui sebagai piutang sewa dengan CKPN sebagai akun kontranya. Di dalam laporan laba rugi, beban penyusutan akan langsung mengurangi pendapatan ijaroh, sementara itu ujroh belum diterima yang sifatnya performing disajikan dalam aset lain, sedangkan yang non-performing dicatat sebagai rekening administratif. Nah, yang tadi ada penyajian, sekarang pengungkapan transaksi akad ijaroh, yang dimana berdasarkan PAPSI 2013, aset ijaroh diakui sebesar biaya perolehan, disusutkan selama masa sewa, dan biaya perbaikannya ditanggung oleh bank sebagai beban. Pendapatan sewa diakui sepanjang masa akad, begitu pula amortisasi untuk ijaroh lanjut. Jika terjadi penurunan nilai aset, hal itu diakui sebagai kerugian yang dapat dipulihkan, sementara piutang sewa yang tertunda wajib dibentuk CKPN-nya. Terakhir, ada pengalihan kepemilikan pada masa akhir IMBT langsung diakui sebagai laba, rugi, atau beban sesuai dengan metode yang digunakan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.